Filsafat semakin hari semakin menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Dulu saya sangat bangga dengan hal tersebut dikarenakan nilai dari kebijaksanaan yang dapat dengan mudah tersebar di dalam masyarakat. Tapi semakin lama justru yang saya temukan adalah sebuah jalan yang memungkinkan keadaan saat ini menghancurkan filsafat itu sendiri. Mengapa demikian? Mari kita bahas. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Selama ini filsafat dikonotasikan dengan berbagai bentuk yang berbeda. Ada yang menyebutkannya sebagai cara berpikir kritis, berpikir bijak, berpikir radikal, berpikir reflektif, dan berbagai bentuk pikiran lain yang dinilai tepat untuk menggambarkan nilai filsafat. Masalahnya muncul ketika aktivitas berpikir tersebut dipertemukan dengan dilema atau kenyataan yang menagih hasil dari pola pikir tersebut. Hasilnya, filsafat berubah menjadi sains yang hanya memproduksi nilai-nilai pragmatis bagi kehidupan manusia. Namun, sebagian dari pemikir lain beranggapan bahwa sains dan filsafat itu berbeda. Mereka yang masih menggenggam nilai-nilai tradisional dalam berpikir, menganggap jalan filsafat sejatinya tidak hanya berguna dalam konteks praksis atau hasil nyata dalam bentuk materi, melainkan juga kebijaksanaan dalam kehidupan yang harus diperhatikan dalam realitas sehari-hari. Perbedaan di atas hanyalah contoh kecil dari beragam problem yang dialami oleh filsafat saat ini. Di sisi lain, pada faktanya terdapat beragam perbedaan dan persoalan lain yang justru memecah filsafat dari dalam dan melahirkan kondisi di mana filsafat kehilangan esensi utamanya sebagai ilmu yang dianggap sebagai induk dari semua pengetahuan. Jika semua permasalahan dan perbedaan di atas menarik sebuah pertanyaan, yakni mana yang paling benar, maka pembahasan tersebut akan memakan waktu yang cukup lama, di mana masing-masing orang akan menganggap jalan pikiran atau nilai filosofis di tangannya yang paling benar, atau justru mereka akan menjawab seperti apa yang para kaum postmodernisme tawarkan, yakni kenyataan di mana tak ada kebenaran objektif yang dapat manusia temukan. Alhasil, filsafat terombang-ambing tanpa tujuan ketika para kaum akademik disibukkan dengan pemikiran-pemikiran usang orang yang telah meninggal, serta memeluk erat formalisme pengetahuan yang menjadikan filsafat layaknya ilmu sejarah dengan landasan hafalan demi hafalan. Sebelum kita bahas lebih jauh agar mereka yang mungkin baru belajar filsafat atau bahkan asing sama sekali dengan filsafat dapat mengerti, kita akan bahas secara singkat sejarah filsafat hingga pada akhirnya menemukan kematiannya pada era saat ini. Filsafat berasal dari peradaban tertua manusia, yakni ketika manusia telah menggunakan akal dan rasionalitasnya guna memahami kehidupan dan realitas yang dihadapinya. Namun dikarenakan peradaban tertua tersebut masih belum ditemukan atau masih menjadi perdebatan, maka kita akan mengadopsi apa yang bangku perkuliahan atau apa yang para kaum akademik ajarkan, yakni ketika filsafat lahir di era Yunani, tepatnya sebelum era Socrates. Paradigma atau cara pandang yang digunakan pada era Yunani kuno tersebut adalah kosmosentrisme, yang mana pemahaman yang dimiliki oleh para filsuf ditekankan pada pencarian jawaban akan unsur-unsur dan asal-muasal alam semesta. Filsuf-filsuf seperti Heraklitus, Thales, Demokritus, dan beragam pemikir lainnya menerka dengan seksama nilai-nilai yang dapat membentuk alam semesta. Beberapa beranggapan unsur utamanya adalah air seperti Thales dari Miletus. Ada juga yang beranggapan semuanya berasal dari tanah. Ada juga yang menilai semuanya berasal dari api seperti Heraklitus. Dan ada juga yang menilai bahwa unsur penyusun utama alam semesta adalah atom seperti anggapan Demokritus. Seiring berjalannya waktu, kita dipertemukan dengan era Socrates yang menjadi cikal bakal dari humanisme dan idealisme yang diperkenalkan oleh Plato dan Aristoteles. Pada era saat itu, pemahaman akan unsur-unsur alam semesta mulai bergeser pada pandangan yang dianggap lebih penting dan lebih nyata, yakni penguraian terhadap manusia, baik dalam konteks perilaku, kesadaran, perasaan, dan pikiran. Pada era saat itu, apa yang saat ini kita kenal sebagai psikologi juga lahir ke dunia. Namun psikologi belum menjadi ilmu tersendiri. Kala itu, psikologi masih dalam ruang lingkup filsafat. Singkat cerita, bersamaan dengan penaklukan demi penaklukan yang dilakukan oleh Alexander the Great,
Muncul era yang disebut Helenisme, yakni masa ketika tiga aliran filsafat besar mulai naik dan tersebar. Di antaranya Neoplatonisme yang diperkenalkan oleh Plotinus, yang mana dirinya menggabungkan dua pemikiran guru dan murid, yakni Plato dan Aristoteles. Neoplatonisme juga yang nantinya berkembang pesat dan dapat dengan mudah diterima di Timur Tengah, hingga mempengaruhi pemikiran Al-Farabi dengan emanasi miliknya, Ibnu Arabi dengan wahdatul wujudnya, dan beberapa pemikir besar lain yang diantaranya mengantarkan Islam pada Golden Age atau era keemasan. Selain Neoplatonisme, era Helenisme juga dikenal dengan Epikureanisme dan satu aliran filsafat yang banyak masyarakat Indonesia pada saat ini banggakan, yakni Stoicisme. Seiring berjalannya waktu, filsafat sempat dianggap tenggelam untuk sementara, khususnya jika cara pandang kisah yang kita gunakan saat melihat sejarah filsafat adalah sejarah dari peradaban barat, yakni ketika dominasi agama pada era saat itu menguat, hingga melahirkan abad yang disebut sebagai abad kegelapan. Namun saat kita melihat melalui perspektif Timur Tengah, maka kita akan melihat bahwa Islam sedang berada dalam masa kejayaannya. Jadi memandang sejarah juga tergantung cara pandang yang kita gunakan. Namun secara garis besar dikarenakan Barat pada saat itu erat menggenggam agama, maka dikatakan paradigma yang mereka gunakan adalah teosentrisme yang meletakkan Tuhan sebagai puncak dari realitas dan tujuan hidup manusia. Oke lanjut, singkat cerita bersamaan dengan penerjemahan kitab-kitab atau buku-buku dari para cendekiawan muslim dan upaya mengembalikan karya-karya para pemikir besar barat di Yunani yang mulai langka atau kebanyakan telah hilang, Barat perlahan bangkit dengan slogan yang masih dikenal hingga sekarang, yakni Sapere Aude, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan kalimat berani berpikir, yang menggeser slogan sebelumnya, yakni Memento Mori, yang berarti ingatlah kematianmu. Slogan Memento Mori dianggap memenjarakan kemungkinan manusia dan menjadikan manusia malas untuk berusaha dikarenakan hanya memikirkan kematian. Salah satu slogan yang terkenal pada era saat itu juga adalah Carpe Diem, yang berarti petiklah hari atau gapailah hari, di mana kalimat tersebut ditunjukkan agar masyarakat berani untuk bertindak dan berusaha hingga melampaui batasan-batasan yang dimilikinya. Pada saat itu juga paradigma yang menjadi cara pandang manusia dalam memandang kenyataan mulai bergeser, yakni sebelumnya dikenal dengan Viator Mundi, yang berarti kehidupan manusia hanyalah sementara, berubah menjadi Faber Mundi, yang secara garis besar dapat diartikan sebagai kebebasan manusia dalam menentukan nasibnya dan menjalani hidupnya. Tiga aliran besar dalam filsafat pada era saat itu, tepatnya pada abad ke-16 dan abad ke-18, menjadi pondasi dari kelahiran kembali dan abad pencerahan yang dialami Barat. Di antaranya empirisisme yang merebak di Inggris, idealisme yang dikenal di Jerman dengan Hegel dan Immanuel Kant, serta rasionalisme di Prancis yang menjadi pemantik utama revolusi kala itu. Kita nggak akan bahas terlalu detail, kita juga nggak akan bahas keterkaitan filsafat dengan seni pada kala itu, di mana seni memiliki peran penting dalam kebangkitan Barat dari abad ke-8. Kita hanya akan fokus pada pembahasan kita, yakni kematian filsafat. Lanjut. Singkat cerita, lahirlah apa yang kita kenal dengan modernisme dengan antroposentrisme, yang meletakkan manusia sebagai pusat dari realitas. Jadi semua aktivitas berpikir maupun aktivitas tubuh difokuskan untuk manusia dan kemanusiaan. Akan tetapi, pada era saat itu, pada kenyataannya masih ditemukan permasalahan dalam diri manusia. Khususnya ketika kehidupan yang dijalani seolah kaku dan hanya mementingkan nilai pragmatis dalam kehidupan. Sementara nilai-nilai lain seperti estetika dan keunikan dari manusia perlahan dianggap memudar, yang kemudian kondisi tersebut melahirkan para pemikir eksistensialisme yang juga dapat dikatakan sebagai cikal bakal dari postmodernisme. Pada era tersebut juga lahir pemikiran-pemikiran alternatif seperti Marxisme yang tumbuh subur dan memperjuangkan hak-hak manusia, dan psikologi dasar mulai berkembang yang ditandai dengan kemunculan dua tokoh besar dalam dunia psikologi, yakni Sigmund Freud dan Carl Jung. Intinya, modernisme dianggap mandek dikarenakan manusia dianggap kehilangan esensi atau estetika dalam hidup.
Di sisi lain, pemikiran akan kemajuan dan kebebasan manusia justru melahirkan gesekan demi gesekan antar nilai yang dimiliki oleh kemanusiaan, yang puncaknya adalah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Melalui kejadian-kejadian yang cukup memprihatinkan dan penuh kerumitan tersebut, lahirlah paradigma yang mungkin masih berkembang atau dibahas saat ini, yakni logosentrisme yang dinaungi oleh postmodernisme. Logosentrisme melegitimasi logika sebagai dasar dari realitas manusia, atau dengan kata lain, semua bentuk situasi dan fenomena dikatakan memiliki logos atau logikanya tersendiri. Oleh sebab itu, postmodernisme dan logosentrisme dianggap sangat bertanggung jawab atas lahirnya subjektivisme dan relativisme yang mulanya tercipta untuk melawan objektivisme dan status quo dari sains, tapi pada akhirnya justru memperkeruh keadaan. Buat yang belum ngerti, mungkin saya bisa jelasin dikit. Jadi, nilai dari sains yang pragmatis kan dianggap objektif karena menghasilkan nilai yang nyata, serta mengkaji fakta-fakta empiris yang nyata, sehingga modernitas menganggap kebenaran tertinggi dipegang oleh sains. Tapi para filsuf postmodernisme gak setuju sama hal itu, karena kebenaran bukan hanya terletak oleh apa yang terlihat dengan panca indera. Di sisi lain, beragam konsekuensi yang dihasilkan dari nilai yang modernitas anggap benar pun pada faktanya melahirkan beragam kesalahan dalam kehidupan manusia. Jadi, sains nggak bisa sepenuhnya dianggap benar. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncullah logosentrisme yang beranggapan bahwa kebenaran itu sesuai dengan kontekstualisasinya masing-masing. Yang dikatakan benar dapat menjadi salah, yang dikatakan salah juga dapat menjadi benar. Jadi, sains nggak bisa mengklaim kebenaran secara objektif. Mengapa sebelumnya saya bilang postmodernisme memperkeruh keadaan? Yang mana sebelumnya postmodernisme sendiri tercipta atas dasar perbaikan atau penyempurnaan modernisme. Tapi pada faktanya justru melahirkan masalah-masalah baru dalam kehidupan. Jawaban mudahnya karena postmodernisme dengan logosentrismenya secara tidak langsung meninggikan derajat sains yang menjadi musuhnya. Kok bisa? Mari kita bahas. Gini, saat kebebasan dari kebenaran dibuka di depan umum, yang mana subjektivitas dari apa yang dapat manusia percayai dibebaskan, maka manusia dengan senang hati akan memilih sains sebagai sebuah bentuk kebenaran yang menawarkan dampak nyata dalam hidupnya. Di sisi lain, secara rasional, sains juga dianggap sebagai ilmu yang tidak membuang-buang waktu, dikarenakan adanya kajian empiris dan hasil nyata yang dapat ditemukan. Jadi saat masyarakat disuruh milih antara pemahaman mana yang dapat dianggap benar, ya jelas kebanyakan dari kita bakal milih nilai yang memberi keuntungan nyata. Kajian-kajian perihal metafisika, eksistensi manusia, dan beragam jenis kebenaran lain tak ayal dengan sendirinya akan terpinggirkan dikarenakan kebebasan manusia dalam memilih cara pandang atau logikanya tersendiri. Lantas, kenapa filsafat dikatakan mati? Oke, kita mulai inti pembahasannya. Tadi cuma sedikit pengantar. Pada kenyataannya, logosentrisme masih menghantui kehidupan kita hari ini. Kalian mungkin gak asing dengan kalimat. Namanya orang kan beda-beda. Atau kalimat. Setiap orang kan punya pikirannya masing-masing. Dan kalimat, ya terserah gua lah. Hidup-hidup gua yang penting gak ngerugiin orang lain. Kalimat-kalimat tersebut adalah hasil dari logosentrisme yang justru memecah belah masyarakat dengan sangat amat mudah dan melahirkan penilaian-penilaian absurd dalam hidup. Fenomena tersebut jugalah yang menyebabkan nilai dari absurdisme menjadi topik yang paling sering dibahas di forum-forum filsafat hingga hari ini, bersamaan dengan dampak negatif dari kemajuan zaman dan permasalahan lain. Di sisi lain, nihilisme juga masih menjadi kebuntuan utama yang dihadapi oleh filsafat, di mana para filsuf masih kesulitan menemukan paradigma baru dan jalan berpikir alternatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki kenyataan saat ini. Sementara itu, fokus pembelajaran filsafat di bangku akademik pun dipertemukan dengan beragam permasalahannya tersendiri, seperti formalisme yang menjadikan filsafat layaknya ilmu pengetahuan berbasis hafalan tanpa berusaha melangkah lebih jauh untuk menggapai kemungkinan dari terbukanya jalan baru bagi kehidupan. Fokus-fokus diskusi pun disibukkan dengan pembahasan berulang-ulang para tokoh
yang sejatinya materi tentangnya dapat dengan mudah ditemukan di internet. Banyak dari komunitas yang dengan bangganya mengatakan membumikan filsafat, sementara problem nyatanya justru terabaikan. Dan di tengah kebuntuan tersebut, mereka yang belajar filsafat setengah-setengah akan menjadi liar, meributkan kembali soal Tuhan, membicarakan agama dengan nilai-nilai yang seharusnya sudah mampu dilampaui. Hingga pada akhirnya melahirkan kondisi di mana banyak orang yang dengan bangganya menjadi ateis atau tak percaya Tuhan setelah dirinya menganggap pengetahuan adalah miliknya, bahkan melakukan tindakan yang merusak moral atas dalih kebebasan dan relativitas dari etika. Di sisi lain, pujian-pujian yang terlalu berlebihan juga dapat ditemukan dalam beragam aliran filsafat yang saat ini masyarakat genggam, seperti stoicisme yang sudah lama saya kritik dalam video saya, metafisika yang diluluhkan sebagian orang, dan rasionalitas yang didewakan hingga masyarakat kehilangan nilai dari perasaan, dan beragam jenis perbedaan lain yang menjauhkan fakta bahwa manusia berada dalam problem yang sama dalam tubuh kemanusiaan. Jadi untuk sementara filsafat mati di tengah keributan zaman, di dalam rasa bangga atas kebodohan, sementara para pemikir masih sibuk dengan hafalan dan pengulangan, pencarian akan pengetahuan objektif sebagai juru selamat justru terabaikan. Saya rasa video ini sudah terlampau panjang. Jelas ada beberapa sudut pandang yang masih belum sempat saya sampaikan, serta beberapa cerita dalam sejarah filsafat yang mungkin tertinggal dan tidak saya bawakan. Tapi intinya, saya hanya berharap para audiens memahami konteks yang saya bicarakan, bahwa poin utamanya, poin dari persoalan semua ini bukan pada kelahiran, kehidupan, dan kematian dari filsafat itu sendiri, melainkan sebuah fakta bahwa kita dipertemukan dengan keadaan yang membutuhkan perbaikan dan perhatian. Saya sadar saya hanya manusia biasa dan memiliki pengetahuan yang sangat amat terbatas. Oleh sebab itu, saya mengharapkan teman-teman di luar sana untuk berani berpikir berbeda untuk tujuan yang sama, yakni untuk kita sebagai manusia. Sekian kausalitas yang hening, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa.